إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarah Kitab Fadlul Islam, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir kita telah berada pada bab qaulullah ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang mencari agama selain dari Islam maka tidak akan diterima darinya. Ayat ini itu pernah lewat bersama kita di dalam bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam, yang menunjukkan bahwasanya masuk ke dalam Islam itu adalah perkara yang wajib. Dan di sini Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menetapkan bab secara tersendiri. Ia menetapkan bab secara tersendiri untuk menjelaskan bahwasanya masuk ke dalam Islam itu adalah wajib. Maka demikian pula keluar dari Islam, baik itu dengan cara murtad atau dengan mengada-ngadakan perkara baru, tidak diterima dari pelakunya. Jadi keluar dari Islam, baik itu dengan cara dia murtad, keluar dari Islam secara menyeluruh memang. Ataukah dia mengada-adakan perkara baru di dalam agama yang tidak ada tuntunan syariatnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka hal itu tidak diterima dari pelakunya. Dan kata beliau, ya di sini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, dan sungguh telah lewat bersama kita bahwasanya ayat ini mencakup pada dua
kelompok dari manusia. Ya, mencakup pada dua kelompok dari manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok dari selain kaum muslimin yang mengikuti agama-agama yang berbeda-beda. Nah, bahwa sesungguhnya hal itu tidak diterima dari mereka setelah terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga walaupun mereka itu berada di atas agama yang benar, berada di atas agama yang benar, yang para nabi dan para rasul telah datang membawa agama tersebut. Tapi ketika sudah terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu berada di atas agama yang benar, agama Yahudi, agama Nasrani, itu benar. Iya. Tapi kalau sudah terutus Nabi Muhammad SAW, maka tidak diterima lagi. Iya. Tidak diterima lagi. Sebagaimana nanti akan kita bacakan beberapa penafsiran tentang ayat ini dari para ulama tafsir. Kemudian juga yang kedua, ya, kelompok yang kedua yaitu kelompok dari kaum muslimin dari umat ini. Ya, kelompok dari kaum muslimin, kelompok kaum muslimin dari umat ini yang mereka itu tidak mengambil Islam. Ya, mereka itu tidak mengambil Islam sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru, yang tidak ada contohnya, yang merupakan jalan penyimpangan dari jalan Islam. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka menyangka berada di atas kebenaran, berada di atas kebaikan. Maka mereka ini tidak diterima darinya apa saja yang mereka datangkan. Apa saja yang mereka datangkan yang bukan dari Islam yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Ayat ini itu menjelaskan tentang dua kelompok utama, yaitu siapa saja yang mencari atau menuntut agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya. Selain Islam ini ada dua maknanya. Yang pertama, kelompok dari orang-orang kafir yang murtad, yang memang tidak menganut Islam, maka tidak diterima darinya, yaitu setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua adalah dari kaum muslimin, dari kaum muslimin. Hanya saja mereka itu tidak mengambil amalan-amalannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengadakan perkara-perkara baru yang tidak ada syariatnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka apa saja yang mereka adakan tersebut itu tidak akan diterima dari, tidak akan diterima dari. Sekarang coba kita lihat nanti keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang firman Allah SWT di surah Al-Imran ayat yang ke-85. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allah fala yuqbal minhu. Kata beliau,
siapa saja yang menempuh suatu jalan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, maka tidak akan diterima darinya. Maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan di sini penafsiran dari beliau, yaitu siapa saja yang menempuh jalan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, maka tidak akan diterima darinya. Apakah jalan yang disyariatkan itu adalah jalan yang memang tidak di atas jalannya Nabi Muhammad SAW, artinya tidak masuk ke dalam Islam dari kelompok orang-orang kafir, ataukah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah amalan-amalan dari kaum muslimin yang mereka ada adangan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu semuanya tidak diterima. Semuanya tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, may yadinu lillah bi ghairi dinil Islam alladhi irtadahu Allah li ibadihi fa amalahu mardudun ghairu maqbulin li'anna dinal Islam huwal mutadammin lil istillahi lillahi ikhlasan wa inqiyadan li rasulihi faman lam ya'ti bihil abdu lam ya'ti bisababin najati min azabillahi wal fawz bisawabihi wa kullu dinin siwahu fabatil. Kata beliau, maka siapa saja yang beragama untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan agama itu ibadah, kebiasaan, dia lakukan untuk Allah bi ghairi dinil Islam, dengan tanpa dasar agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi untuk hamba-hambanya, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah terkandung penyerahan diri semata-mata kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan terkandung ketundukan kepada ajaran para rasulnya. Maka apa saja yang seorang hamba itu tidak datang dengannya, dengan apa yang dibawa oleh rasulnya, maka dia tidak datang dengan membawa sebab untuk keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak membawa keberuntungan mendapatkan ganjaran kebaikan. Dan semua agama selain daripada Islam fabatilun, maka dia adalah batil. Selain daripada agama Islam, maka dia adalah batil. Yani ketika terutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia masih memilih selain daripada Islam, memilih selain daripada Islam, atau melakukan suatu amalan yang tidak berada di atas dasar Islam yang benar, maka itu tertolak, tidak diterima, tidak mendatangkan keberuntungan, tidak mendatangkan keselamatan nanti di negeri akhirat. Kemudian demikian pula disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya,
maka tidak akan diterima darinya. Ini kata beliau, wa may yatlub dinan siwa dinil islami alladhi ata bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yuqbal minhu hadha ad-din al-mukhalif li dinil Islam. Kata beliau, siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan agama itu, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Lianna dinal Islam alladhi ja'a bihi Muhammadun huwa dinul ladzi irtadahu Allah li ibadihi. Karena sesungguhnya agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bawa itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi untuk hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya telah sempurnakan agama untuk kalian dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Jadi siapa saja yang mencari selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi agama tersebut, maka itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan pernah diterima. Kemudian kata beliau, bali annahu wad-dinul ladzi khatamallahu bihi diyanar wa jumi'a fihi mahasiruha. Kata beliau, karena sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menutup agama-agama dengannya. Telah menutup agama-agama dengannya. Dan kebaikan-kebaikan agama-agama sebelumnya itu telah terkumpul di dalam agama Islam. Telah terkumpul dalam agama Islam. Oleh karena itu, tidak perlu lagi untuk mencari agama selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu telah mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada agama-agama sebelumnya. Kemudian kata beliau, amma akibatu hadha talib li dini siwa dinil Islam faqad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala bi qawlihi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adapun akibat orang yang mencari agama selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan akibatnya di dalam firman-Nya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal ladzina khasiru anfusahum bi hurmanihim min sawabillahi wastiqaqihim liiqabihi jazaan ma qaddamat aydihim min kufrin wa dhalalin. Kata beliau, dan di negeri akhirat itu termasuk orang-orang merugi, merugikan diri-diri mereka dengan diharamkan mereka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan berupa kekufuran dan kesesatan. Berupa kekufuran dan kesesatan. Nah, baik, ini beberapa tafsir dari para ulama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk
dan di negeri akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian selanjutnya kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, hadzal bab fihi bayan anna al-islam huwa ad-dinul wahid alladhi la yuqbalu Allah atau la yaqbalu Allah min ahadin siwahu. Bab ini di dalamnya menjelaskan bahwasannya Islam itu adalah agama yang satu, agama yang tunggal, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun juga selain daripada Islam itu sendiri. Selain daripada Islam itu sendiri. Dan kata beliau, wal Islam huwa ma ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam fi kulli waqtin bihasabi, lakin lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sara al-Islam huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan Islam itu adalah apa saja yang para rasul telah datang membawa agama tersebut. Ini asalnya. Islam itu adalah apa? Apa saja yang para rasul membawa agama itu. Fi kulli waqtin bihasabi, di setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Setiap waktu sesuai dengan keadaan. Lagi akan tetapi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, maka menjadilah Islam itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, fal Islamu ma'nahu al-inqiyadu lillahi bi ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ibadatihi hasba ma suri'a fi kulli waqtin. Maka Islam maknanya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan, dan peribadatan. Hasba masuriya fi kulli waqti, sesuai dengan apa yang disyariatkan di setiap waktu. Ini adalah merupakan makna Islam secara umum yang merupakan dasar agama para nabi dan para rasul. Dasar agama para nabi dan para rasul. Bahwasanya agama mereka itu agama Islam dalam makna ketundukan penuh semata-mata kepada Allah dengan cara mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Ini apa? Makna Islam secara umum. Kalau ungkapan pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kalau yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Islam, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab salah satu usul, bahwasanya Islam itu adalah penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya. Dengan cara mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk semata-mata kepada Allah dengan cara mentaatinya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini makna Islam secara umum yang dianut oleh para nabi dan para rasul seluruhnya. Yang dianut oleh para nabi dan para rasul seluruhnya, yaitu agama tauhid. Agama tauhid. Adapun syariat-syariat yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan zaman dan kondisi di saat itu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka.
Adapun dasarnya itu dibangun di atas itu tadi, yaitu penyerahan diri semata-mata kepada Allah SWT. Semua para nabi dan para rasul itu agama mereka menyerahkan diri semata-mata kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tunduk semata-mata kepada Allah dengan cara mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu agama para nabi dan para rasul semuanya. Islam secara sebagaimana apa? Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dalam akhir juz 1 di surah Al-Baqarah. Akhir juz 1 di lembaran terakhir. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang muslim kepadamu. Orang muslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga jadikanlah anak turunan kami sebagai umat yang muslim, berislam kepadamu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahasanya agama mereka Islam. Islam dalam artinya apa? Dalam artian itu tadi, berserah diri semata-mata kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, kemudian tunduk semata-mata kepada Allah dengan cara mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainakum wa bainakumul adawah wal baghdau abad hatta tu'minu billahi wahdahu. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh telah terdapat teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Untuk kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Para nabi dan para rasul. Telah terdapat teladan yang baik untuk kita pada diri Nabi Ibrahim dan seluruh nabi dan rasul Allah SWT. Apa yang merupakan teladan yang baik itu? Qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah jelas perselisihan dan kebencian antara kami dan antara kalian. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini Islam ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Islam secara umum. Kemudian kata Syekh, amma ba'da bi'satin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu sara al-islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yasa'u ahadan ayyakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam hatta al-anbiya as-sabiqina law wujida ahadun minhum ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yasa'uhu ayyakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia tadi? Kata beliau tadi itu apa? Pemaparan tentang Islam secara umum yang dianut oleh semua nabi dan rasul Allah SWT. Kemudian selanjutnya, adapun setelah terputusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadilah Islam itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak diberikan keluasan
pada seorang pun juga untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun itu para nabi yang terdahulu. Walaupun itu para nabi yang telah terdahulu, dia tidak diberikan keluasan untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia nabi yang telah terdahulu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau salah seorang di antara mereka dijumpai setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi tersebut tidak diberikan keluasan untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya misalnya setelah terus Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul Allah, membawa Islam, kemudian masih ada Nabi yang hidup, Nabi sebelumnya yang hidup di zaman beliau, maka tidak diberikan keluasan kepada Nabi tersebut untuk keluar dari ketaatan kepada agama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau seandainya ada Nabi. Sekarang bagaimana lagi kalau hanya sekedar mengaku sebagai umatnya? Bagaimana lagi hanya sekedar mengaku sebagai umatnya? Nabi saja, nabinya saja, kalau masih hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak diberikan keluasan kecuali harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh gitu. Perhatikan ayat. Ada ayatnya, yaitu di surah Al-Imran ayat yang ke-81 dan 82. Ini Allah yang sudah mengambil janji kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Imran ayat yang ke-81 dan 82. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada para nabi. Mengambil janji kepada para nabi. Apa itu? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Tatkala saya memberikan kepada kalian suatu kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun. Kemudian setelah itu datang kepada kalian seorang rasul. Kemudian setelah itu datang kepada kalian seorang rasul. Siapa rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'akum. Rasul itu, yang Nabi Muhammad SAW itu membenarkan terhadap apa yang berada bersama kalian, yaitu dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari kitab Zabur dan seterusnya. Karena ini apa ini? Janji yang Allah telah ambil dari para nabi dan para rasul. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Apa kalian benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar kalian akan menolongnya? Qala aqrartum wa aqadtum ala dzalik isri. Allah berfirman, apakah kalian menyetujui hal ini dan mengambil perjanjian tentang hal ini bersamaku? Qalu aqrarna. Maka jawaban para nabi dan para rasul ketika Allah ambil janji kepada mereka tentang mereka harus menetapkan, membantu dan beriman kepada Nabi SAW kalau mereka dapati, mereka menjawab, aqrarna, kami menyetujui. Kami menyetujui. Kemudian Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Maka persaksikanlah kalian semuanya, sesungguhnya saya bersama kalian termasuk yang mempersaksikannya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, faman tawalla ba'da dzalika. Maka siapa saja yang berpaling setelah ini, setelah adanya perjanjian ini, fa ulaika humul fasiqun. Maka mereka itu adalah
termasuk orang-orang yang fasik. Fasik artinya kharijun anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Perhatikan, ayat ini terkait dengan Allah sudah mengambil janji kepada para nabi dan para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan mereka harus beriman dan membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Harus taat terhadap ajaran Nabi SAW kalau mereka jumpai. Jadi bagaimana lagi ini? Ini sudah Allah tetapkan ini. Sudah Allah ambil janji kepada Nabi. Sekarang apakah masih mau dibenarkan? Sementara Nabi ini sudah berjanji di hadapan Allah SWT untuk membela, beriman kepada Nabi SAW, ikut terhadap ajaran Nabi SAW. Kemudian datang orang-orang setelahnya masih mau mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi ini Ibrahim dan lain sebagainya alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi-Nabi ini saya kalau masih hidup harus taat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tidak membawa syariat sendiri. Ini berarti nih menjadi keyakinan bagi kita. Tidak boleh, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Kemudian kata beliau, fa ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahat al-adyanus sabiqatu. Intahal amalu biha wa wajibal amalu bima ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna al-amru lillahi jalla wa ala wa laysa al-amru li syakhsin mu'ayyanin wala lil ahwa'i wasyahawati warghbati wallahu amarakum wa amara al-anbiya'a kullahum ayyuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka agama-agama sebelumnya sudah berakhir dan beramal dengan agama sebelumnya sudah berakhir dan wajib untuk beramal dengan apa yang Nabi Muhammad SAW telah bawa. Sesungguhnya perintah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perintah kepada seseorang tertentu, tidak pula kepada hawa nafsu, kepada syahwat, kepada keinginan-keinginan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian dan memerintah para nabinya seluruh untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW apabila perhatikan ya, kata beliau apa? Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian dan memerintah para nabi dan para rasul semuanya untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW apabila beliau telah diutus. Hatta Isa alaihissalam idza nazala fi akhir zaman fa innahu sayatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sayatabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, sampai Nabi Isa alaihissalam apabila turun di akhir zaman, sebagaimana keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Beliau Nabi Isa bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal. Ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam di saat itu, maka beliau itu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan berhukum dengan syariat Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau itu sholat di belakang Imam Mahdi. Beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Bukan berarti Imam Mahdi lebih tinggi kedudukan daripada Nabi Isa. Nabi Isa tetap mulia, Rasul ulul azm. Tapi karena beliau berada di zamannya Nabi SAW, maka dia tetap harus berhukum dengan syariat Nabi SAW saat itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Musa lagi, tentang Nabi Musa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhurikum ma halla lahu illa ayyattabi'an." Kata
Nabi SAW, kalau sekiranya saudara saya Nabi Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak halal bagi dia kecuali harus mengikuti saya. Tidak halal bagi beliau kecuali harus mengikuti saya. Ya, selesai dulu ya. Sedikit lagi saya terjemahkan. Falladzina yad'una fi hadzal zaman, maka orang-orang yang mengaku di zaman ini, iya, orang-orang yang mengaku di zaman ini bahasanya dia orang Nasrani, orang Yahudi, mengaku bahasanya orang Nasrani, mengaku bahasanya di Islam, semuanya itu adalah agama yang benar. Iya, orang yang mengaku menyatakan bahasanya di Yahudi, Nasrani, Islam itu semua agama yang benar. Dan mereka mengingkari atas kita bahwasanya kita mengingkari agama Yahudi dan Nasrani yang ada di saat ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu berada di atas agama yang benar. Mereka mengikuti para nabi. Mereka itu mereka mengatakan atau haulai naqulu lahu. Kita katakan kepada mereka, kalian dusta. Humul ana la yattabi'unal anbiya. Mereka sekarang ini tidaklah mengikuti para nabi. Falau kanu yattabi'unal anbiya lattaba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka mengikuti para nabi, maka pasti mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladhi yakfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun bi jami'il anbiya. Karena sesungguhnya orang yang kafir terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya telah kafir terhadap seluruh para nabi. Lam yabqa ma'ahu dinu, dan tidak tersisa bersamanya suatu agama pun juga. Walaysa tabi'an li ahadin minal anbiya, dia bukan pengikut terhadap salah satu dari kalangan para nabi. Fal yahudul an laisu atba'an li Musa, maka orang-orang Yahudi di zaman ini bukanlah pengikutnya Nabi Musa. Walan nasara atba'an li Isa, orang-orang Nasrani saat ini bukan juga pengikut kepada Nabi Isa. Li'anna fatratal anbiya intaha bi bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fatrah waktu para nabi itu telah berakhir dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka falladhi yabqa ala yahudiyah, maka orang yang tetap berada di atas agama Nabi, agama Yahudi atau agama Nasrani, maka sesungguhnya dia itu adalah kafir. Dia anak asal Musa, karena sesungguhnya dia bermaksiat kepada Musa, karena dia juga bermaksiat kepada Nabi Isa, dan juga bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi wassalam, dan tidak akan mungkin dia berada di atas ajaran yang benar. Karena sesungguhnya Nabi Musa, Nabi Isa, keduanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia tidak melakukan. Nabinya saja diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mau kafir terhadap agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, maka dia adalah sebenarnya telah kufur terhadap ajaran Nabi dan Rasul yang mereka mengaku sebagai umat Nabi dan Rasul tersebut. Ya, saya kira demikian selesai pembahasan berkaitan dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, menunjukkan bahasanya agama yang tersisa yang diterima oleh Allah setelah terusan Nabi SAW adalah hanyalah agama Nabi SAW. Adapun agama selain Nabi SAW yang dianut oleh umat manusia setelah terusan beliau itu tidak diterima oleh Allah SWT, dan pelakunya itu berada di dalam neraka, termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.